بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي انتهينا من مراجعة الدروس من الدرس الأول إلى الدرس الخامس من المجلد الرابع، والحمد لله تعالى. وهذه الليلة إن شاء الله سنبدأ بدرس جديد وهو الدرس السادس. نفتح الشارح ونقرأ. الدرس السادس فيه مباحث، وهناك هناك مبحث أساسي. Di sana ada pembahasan pokok, pembahasan utama, وهو الفعل الثلاثي المزيد بحرفين على وزن افتعال. وهناك مباحث أخرى طبعا. الإبدال هو يتعلق بالمبحث الأول، وهناك مبحث إذا الفجائية، وهناك مبحث ظن، يعني هناك أنواع لظن طبعا. ثم صيغ المبالغة والأخير فعل دخل. متى نستخدم فعل دخل يتعدى إلى مفعول به مباشرة، ومتى يتعدى بواسطة حرف الجر. وفقنا الله جميعا. نبدأ بالمبحث الأول. أهلا وسهلا ألفي، الله يحفظك، يسر الله أمرك. الحمد لله. هذه الليلة كنا حاضرات. طيب نبدأ بالمبحث الأول. Kita mulai dengan pembahasan pertama, Mas sekalian. Al-fi'lu thulathiyul mazid biharfain ala wazni ifta'ala. Fi'lu thulathi yang ditambah dua huruf. Dengan wazn ifta'ala. Sebenarnya untuk fi'lu thulathi mazid biharfain ini bukan yang pertama. Sebelumnya kemarin sudah kita uh, pelajari dan bahas wazn yang lain. Di sini kita sekarang mempelajari ifta'ala. Baik, ifta'ala ini huruf tambahannya ada dua, yaitu hamzah wasal di depan dan ta setelah fa'ul fi'al. هناك أمثلة ذكرها الشارح. قال من أمثلته اجتمع. نعم، اجتمع ini aslinya jama'a. Jama'a mengumpulkan. Ketika dirubah wazennya menjadi ifta'ala, maka jadi ijtama'a, maknanya berkumpul. Ijtama'a yajtami'u. ثم انتصر. Intasoro, yantasiru, aslinya dari nasoro. Nasoro yansuru, artinya menolong. Intasoro, yantasiru, bisa diartikan ghalaba yaghlibu, atau menang. Intasoro, yantasiru. Thumma, misal, ba'dah ishtaraka. Ishtaraka, yashtariku. Aslinya dari syaraka, jadi ishtaraka. Maknanya tidak terlalu berbeda jauh antara fi'il mujarradnya dan mazidnya. Syaraka atau ishtaraka. Thumma intaha, yantahi. Intaha yantahi. Mungkin sering kita mendengar kata ini. Intaha yantahi. Artinya habis atau selesai.
Namun kalau fi'lun mujarradnya aslinya naha, naha yanha, naha yanha. Wafaqanallahu jami'an. Baik, eh, itu tadi bentuk contoh-contoh dan bentuk dari fi'lun madhinya dan fi'lun mudhari'nya. Ifta'ala yafta'ilu. Demikian ifta'ala yafta'ilu. Adapun masdarnya, ma waznu masdari. Bagaimana bentuk masdarnya? Polanya bagaimana? Masdaruhu ala wazni ifti'al. Hanya ada satu bentuk masdarnya, ifti'al. Karena sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, kalau fi'lun yang lebih dari 3 huruf, fi'lun yang jumlah hurufnya lebih dari 3, 4, 5, atau lebih, yaitu masdarnya selalu qiyasi, selalu berdasarkan polanya. Berbeda dengan fi'lun sulasi mujarrad. Fi'lun sulasi mujarrad itu masdarnya sama'i. Jadi tidak pasti kalau wazan madhi dan mudhari'nya sama, kemudian masdarnya bentuknya sama, tidak pasti. Dan bentuk masdarnya banyak sekali kalau fi'lun sulasi mujarrad. Wafaqanallah jami'an. Adapun di sini ifta'ala masdarnya ifti'al itu wazannya. Dan di sana ada kaidah yang pernah kita pelajari juga, jika fi'lun madin diawali hamzah wasal, jika fi'lun madin diawali hamzah wasal, maka bentuk masdarnya, maka bentuk masdarnya huruf ketiganya kasroh dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Kemarin seperti apa? In fa'ala, in fa'ala jadi in fi'al. Jadi huruf ketiganya, maksudnya huruf ketiga itu bukan dihitung huruf aslinya, tapi betul-betul semua huruf. Huruf ketiganya urutannya. Huruf yang urutan ketiga itu selalu kasroh dan ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Insya Allah mudah. Di sana misal, di sana ijtama'a jadi ijtima', intasara jadi intisar. Kalau ishtaraka jadi apa mas sekalian? Masdarnya ishtaraka. Assalamualaikum. Istiqorun. Ishtaraka jadi ishtirak. Nah, ishtirak. Bagaimana, Mas? Istirahat. Ishtirak diurutkan hurufnya. Kalau intaha jadinya apa? Intihanun. Intiha. Baik, kita pernah sekilas membahas jika ada huruf illah di akhir. Ya kan, ya, Mas? Jika ada huruf illah di akhir, kemudian sebelumnya itu huruf mat, maka huruf illah itu seringkali dirubah menjadi huruf hamzah berdiri sendiri. Nah, ini juga seperti dulu apa? Laqiya jadi liqa'un. Iltaqa jadi iltiqa'un. Di sini juga intaha jadi intiha. Intihaun. Sahih, intihaun. Allah alaikum najamnya. Insya Allah tidak bingung Ibu ya untuk membentuk masdarnya. Mudah insya Allah. ثم ذكر المؤلف عفوا ذكر الشارح حفظه الله تعالى من معانيه di antara makna dari wazn ifta'ala. ذكر الشارح معنيين فقط. Ada 2 makna yang disebutkan الشارح. Awalan al-mutawa'ah. Al-mutawa'ah seperti kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini bukan istilah baru buat kita insya Allah. Al-mutawa'ah itu lawan dari at-ta'diyah. Nah, kalau at-ta'diyah, kalau at-ta'diyah itu adalah merubah dari fi'lun lazim menjadi fi'lun muta'addi. Sedangkan al-mutawa'ah itu sebaliknya. Yang sebelumnya muta'addin, maka dirubah menjadi lazim. Maksudnya, jadi tidak ada maf'ulun bihinya lain. Dan justru terkadang maf'ulun bihinya jadi fa'il. Misal, hunaka rafa'atu sawta. Kalau ini fi'il mujarradnya. Rafa'atu. Rafa'a yarfa'u. Apa makna rafa'a yarfa'u?
Halo? Menaikkan, meninggikan ya. Mengangkat tuh, Ustaz. Ya, Mengangkat, mengangkat. sahih. Meninggikan, boleh lah. Rafa'atus saut. Idan, bima'na saya mengangkat suara. Hmm. Ikan kayak juga. Rafa'atu as-saut. Ini fi'lun mujarrad dan muta'addin. Rafa'a yarfa'u itu fi'lun mujarrad, tidak ada huruf tambahan. Dan muta'addin, maksudnya menasabkan maf'ulun bihi, membutuhkan objek. Namun, ketika kita rubah wazannya menjadi ifta'ala, maka lafadznya jadi irtafa'a. Kalau kita katakan irtafa'a as-saut, irtafa'a as-saut, maknanya, jadi bagaimana wahai kalian? Suaranya meninggi, gitu kan ya Bu ya? Suaranya meninggi. Jadi, di sana tidak ada maf'ulun bihi lagi. Justru as-saut itu jadi fa'il dari irtafa'a. Kalau tadi rafa'tu as-saut, as-saut itu maf'ulun bihi. Namun pada wazan ifta'ala, irtafa'a di sini, as-saut menjadi fa'il. Bingung tidak orang sekalian? Ya, hal soal. Halo? Lama, Ustaz. Jadi, insya Allah tidak bingung ya, maksudnya al-mutawa'ah di sini. Yang pernah kita Hmm. bahas. Hmm. نستمر. المثال بعده ملأت الكوب. ملأت الكوب. ما معنى ملأت الكوب؟ ملأ يملأ. ما معنى؟ Saya memecahkan gelas. Apa? Bukan itu. Bukan memecahkan. Mala'a yamla'u bermakna Malah kalau memecahkan itu mengangkat. kasaro. Eh? Oh iya. Me- Mala'tul kuba bil ma'. Mungkin lebih jelas. Mala'tul kuba bil ma'i. Mengisi, Mengisi. Ustaz. Mengisi, sahih, mengisi atau memenuhi. Itu ya. Jadi mala'tul kub di sini mala'a itu fi'il madin, kemudian ta'nya fa'il dan al-kuba maf'ulun bih. Mafalan bihi. Berarti ini fi'lun muta'addin, jangan dibuka. Iya. Mala'a Nah, ini fi'lun muta'addin, memerlukan maf'ul bihi. Namun ketika kita rubah wazannya jadi ifta'ala, lafadznya jadi imtala'a. Misal, hunaka imtala al-kub. Imtala'a al-kubu. Berarti maknanya apa? Om? Gelasnya, penuh. Penuh. gelasnya penuh. Berarti nggak butuh maf'ul bihi. Ya kan, Bapak? Nggak butuh objek. Justru al-kub ini jadi fa'il. Wafaqan Allah jami. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan. Amal makna tani. Sedangkan makna yang kedua yang biasa ditunjukkan wazan ifta'ala adalah al-musyarakah. Al-musyarakah bermakna saling, gitu ya, Bu ya? Saling. Maksudnya dilakukan secara bersama-sama. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Tapi fi'lun tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Baik. Misal huna ishtaraka. Ishtaraka yashtariku. Ini berbeda dengan misalkan syaraka yushariku. Kalau syaraka yushariku maknanya mengikuti. Kalau ishtaraka yashtariku ini eh, bareng-bareng bersamaan, ikut serta, keikutsertaan yang mana di dalamnya itu bukan dia sendiri yang ikut serta, tapi orang banyak. Begitu ya, Bu ya? Oh, ada wahad. Ada. Baik. Kalau syaraka yushariku mungkin yang mengikuti hanya dia sendiri. Bisa jadi. Kalau ishtaraka yashtariku ini banyak orang, tidak hanya sendiri. Berikutnya di sana ijtama'a, yajtami'u. Tadi kita sampaikan di awal, ijtama'a itu aslinya dari jama'ah. Kalau jama'ah artinya mengumpulkan. Jama'ah artinya mengumpulkan. Di sana mengumpulkan itu bisa dari satu orang saja. Namun kalau ijtama'a maknanya berkumpul. Berkumpul nggak mungkin hanya satu orang berkumpul, ya kan Ibu? Katanya berkumpul, ternyata cuma satu orang yang hadir.
Wafaqakallah jami'an. Ha, jadi ini maknanya musyarakah, menunjukkan makna musyarakah, istama'. Demikian juga di sana ada contoh yang lain, ikhtalafa. Kalau ikhtalafa, apa makna ikhtalafa, Umar? Ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Sahih. Berbeda. Kalau khalafa itu artinya menyelisihi, sengaja menyelisihi. Jadi misalkan ada satu orang, misalkan khalaftuka, saya sengaja berbeda dengan kamu. Gitu kan? Sengaja berbeda, khalaftuka. Saya sengaja berbeda dengan dirimu. Tapi kalau misalkan ikhtalafa itu sama-sama eh, berbeda gitu. Sama-sama berbeda. Jadi maksudnya eh, ada makna saling di situ, saling berbeda. Kalau misalkan disebutkan istilah sering kita dengar mungkin ya ikhtalafal ulama berarti saling berbeda, punya argumennya masing-masing. Bukan hanya satu orang kemudian sengaja berbeda dengan yang lain tidak. Tapi ikhtalafa sama-sama saling berbeda. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat. Hal ini soal. Ijtima itu masdar dong, Ustaz. Sahih, ijtima' itu masdar dari ijtama'a. Sahih, jadi. Ijtima. Jadi kalau rangkaian ijtima'ul ulama, afwan. Ijtima'ul ulama itu rangkaiannya apa Ibu sekalian? Istima'ul ulama'i. Itu rangkaiannya idhafah. Jadi Ibu ya. Ya, Tapi istima' itu bukan ijma' Ibu ya. Ijtima' itu bukan ijma'. Kenapa? ijtima. Kalau ijma' itu masdar dari ajma'a yujmi'u. Af'ala yuf'ilu. If'al. Ajma'a yujmi'u ijma'. Kalau ijtima' masdar dari ijtama'a yajtami'. Maknanya Beda artinya ya, Ustaz? ya beda lah. Beda. Kalau ajma'a yujmi'u artinya berijma', maksudnya bersepakat. Bersepakat. Kalau dalam istilah syar'i, dalam istilah usul fikih, maksudnya ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama dalam satu zaman tertentu setelah meninggalnya Rasulullah SAW dalam suatu permasalahan syariat. Dalam suatu permasalahan syariat, bukan permasalahan duniawi. Jadi kalau ada misalkan para sahabat semuanya bersepakat, satu kata semuanya tidak ada perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan agama, maka itu namanya ijma' sahabah. Kemudian kalau misalkan di masa berikutnya lagi, di masa tabi'in misalkan, semua ulama tabi'in maksudnya, semua ulama tabi'in di sana bersepakat dalam suatu perkara syariat, maka itu namanya juga ijma' juga. Dan Wafaqanallah jami'an. Demikian juga seterusnya. Jadi pada kurun waktu tertentu setelah meninggalnya Rasulullah, jika ada kesepakatan para ulama, semua ulama sepakat dalam suatu permasalahan agama, maka itu namanya ijma'. Kalau ijtama'a yajtami'u, ijtima' itu namanya berkumpul saja, sudah kumpulan gitu. Ijtima' itu kumpulan. Kumpulan itu bukan berarti semuanya bersepakat. Bisa jadi di daerah yang lain itu berbeda pendapat. Ini ijtima' itu hanya sekedar kumpul saja, berkumpulnya para ulama. Seperti itu. Kalau misalkan dikatakan ijtima' ulama. Begitu ya, Bu ya? Oh, yang Mahat. Waduh. Nah, bisa jadi di dalam perkumpulan itu membahas suatu permasalahan, kemudian menghasilkan kesimpulan. Bisa jadi seperti itu. Wafaqanallah. Soal akhir, ما في سؤال؟ ليس عندكن سؤال آخر؟ نستمر إذن. ذكر الشارح هنا الأمثلة من اشتقاق أو من مشتقات وزن افتعل. هناك ذكر كما العادة، يعني ذكر مرتبا بداية من
الماضي ثم المضارع الأمر المصدر اسم فاعل واسم مفعول. مثال الأول اشترك. اشترك يشترك. Tadi wazannya ifta'ala yafta'ilu. Nah, ishtaraka yashtariku. Kemudian fi'il amarnya ishtarik. Selalu ketika kita membahas fi'il amar, maka kita harus mengingat bagaimana cara membuat fi'il amar. Diambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian kita hapus harful mudhari'ahnya. Setelah kita hapus harful mudhari'ahnya, kita perhatikan huruf pertamanya sukun atau tidak sukun. Maksudnya sukun atau harokat yang normal, fathah, dhamma atau kasrah. Kalau harokatnya normal, maka tidak perlu ditambah hamzah wasol. Namun, kalau huruf pertamanya setelah dihapus harful mudhari'ahnya, ternyata huruf pertamanya adalah sukun, seperti di sini, yashtariku, ya-nya dihapus, huruf pertamanya shin, sukun tandanya, maka harus ditambah hamzah wasol supaya bisa berbunyi. Jadi fungsinya hamzah wasol supaya bisa dilafadzkan. Kemudian akhirannya, langkah berikutnya, langkah yang terakhir adalah akhirannya. Akhirannya kita bentuk seperti saat majzum. Akhirannya kita bentuk seperti saat majzum. Jadi kalau saat majzum tandanya sukun, maka akhirannya sukun. Tapi kalau saat majzum tandanya hadzfu harfil illah karena fi'lun naqis di akhiri huruf illah, saat majzum tandanya hadzfu harfil illah, maka juga fi'il amarnya dihapus harfil illahnya juga. Kalau misalkan saat majzum tandanya hadfun nun karena termasuk al-af'alul khamsah yang diakhiri alif isnain wawul jamaah atau yaul mukhatabah, saat majzum dihapus huruf nunnya. Maka fi'il amarnya juga dihapus huruf nunnya. Jadi tidak selamanya akhiran fi'il amr itu sukun. Tapi yang pasti akhiran fi'il amr itu pasti selalu seperti saat fi'il mudhari'nya majzum. Begitu ya, Bapak ya? Wafaqanallah. Baik, berikutnya al-masdar. Masdarnya tadi wazannya apa, Umahat? Isti'alun. Ifti'al. Nah, berarti tadi kalau ishtaraka jadinya ishtirak. Istilah. Jadi huruf ketiganya dikasrahkan dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Ini ishtirak. Adapun isim fa'il seperti kita bahas sebelum-sebelumnya, cara membuat isim fa'il kalau fi'lunnya itu lebih dari 3 huruf. Kalau fi'lunnya lebih dari 3 huruf, cara membuat isim fa'il itu juga diambil dari fi'lun mudhari'. Harful mudhara'ahnya dirubah menjadi mim dhammah dan karena ini isim fa'il, maka huruf sebelum terakhirnya kasroh. Selalu isim fa'il baik tsulats mujarrad maupun yang lebih dari 3 huruf, selalu isim fa'il itu huruf sebelum terakhir selalu kasroh. Musytarikun. Jadinya demikian. Ishtaraka yashtarik, isim fa'ilnya musytarik. Dan ishtaraka yashtariku ini fi'lun lazim, tidak muta'addin, tidak butuh maf'ulun bihi. Makanya juga tidak ada isim maf'ulnya. Wafaqanallah. Dan kalau tidak ada isim maf'ulnya, biasanya juga tidak ada isim maf'ul. Baik. Nastamir. Al-mithal al-thani, intaha yantahi. Intaha yantahi. Ini juga contoh disebutkan di atas dulu ya. Intaha yantahi ini berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu fi'lun sahih, tidak ada huruf illah sama sekali dan tidak ada hamzahnya. Sedangkan intaha yantahi ini fi'lun naqis, diakhiri harful illah. Maka di sana ada perlakuan khusus. Intaha yantahi. Yantahi itu tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Karena afan, kecuali kalau mansub. Kecuali kalau mansub, maka tanda nasabnya fathah zahirah. Tapi kalau misalkan marfu atau majzum, maka astagfirullah. Kecuali kalau kecuali saat oh ya, afan. Saya salah ya, sekali. Yantahi itu tanda i'rabnya muqaddarah hanya saat rafa. Saya salah. Hanya saat rafa. Tapi kalau misalkan mansub an yantahiya, tanda nasabnya fathah zahirah. Kalau saat majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfu harfin illah. Lam yantahi. Demikian. Jadi tanda i'rabnya muqaddarah hanya saat marfu' saja. Hanya saat marfu'. Mana min zuhuriha as-thiqal. Faktor yang menghalangi
tanda rofaknya nampak adalah as-thiqal, karena berat untuk diucapkan. Nah, kalau kita paksakan domahnya berat, setelah kasroh kemudian domah, yantahi akan lebih ringan. Waffaqanallahu jami'an. Dan perlakuan khusus yang lain adalah tadi saat majzum, karena saat majzum itu dihapus harfu illahnya, tanda jazmnya adalah harfu harfi illah, maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus harfu illahnya. Makanya di sana intahi, demikian, tidak ada yaknya lagi. Begitu ya, Bu ya. Waffaqanallahu jami'an. Sedangkan untuk masdarnya seperti kita sebutkan di atas tadi, masdarnya itu intihaun. Nah, jadi kalau ada huruf illah di akhir dan sebelumnya adalah huruf mad, maka seringkali huruf illah itu dirubah menjadi hamzah berdiri sendiri. Di sini bukan intihayun. Kalau aslinya intihayun ya kan Ibu? Harusnya kalau berdasarkan wazennya dan huruf aslinya jadinya intihayun. Tapi ya-nya itu dirubah menjadi hamzah. Ini sebenarnya masuk dalam kaidah i'lal seperti ini. Jadi kadang huruf ilah itu bisa berubah menjadi huruf yang lain karena penyesuaian. Subhanallah ajalnya. Untuk isim fa'ilnya bagaimana? Karena intaha yantahi ini adalah fi'lun naqis yang diakhiri huruf illah, maka isim fa'ilnya pasti jadi isim manqus. Ya, setiap fi'lun naqis pasti isim fa'ilnya jadi isim manqus. Isim manqus itu isim yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh dan ya-nya boleh dihapus, namun saat ya-nya dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Insyaallah tidak lupa Ibu ya untuk isim manqus. Beberapa kali kita temukan contoh isim manqus pada isim fa'il dari fi'lun mazid. Atau mungkin Ibu sekalian ada pertanyaan, masih kurang jelas di sini. Jadi muntahin, di sana aslinya ada ya-nya di akhir. Makanya di sana kalau kita tambahkan al, yaitu harus muncul ya-nya. Jadi al-muntahi. Tapi kalau dihilangkan al-nya, maka ya-nya itu boleh dihapus, tapi harus digantikan dengan kasrotain. Jadi muntahin, itu kasrohnya itu bukan alamatul jar, tapi iwadun adil ya'il mahdufah. Pengganti dari ya yang dihapus. Lalu tanda i'rabnya mana? Tanda i'rabnya tetap pada huruf ya, selalu muqaddar, kecuali saat mansub. Nah, ini, kalau ini kecuali saat mansub. Kalau saat majrur, saat marfu, maka selalu muqaddar. Tapi kalau mansub harus zahirah, fathah zahirah dan ya-nya tidak boleh dihapus. Jadi muntahiyan. Hal min soal wahad? Hal min soal? لا يوجد. لا يوجد. لا يوجد. وفقنا الله جميعا. Sedangkan isim maf'ulnya dari intaha yantahi tidak ada karena intaha yantahi ini adalah fi'lun lazim. وفقنا الله جميعا. أما المثال بعده امتحن يمتحن. امتحن يمتحن. Artinya menguji. Imtihan itu masdarnya, ujian. Baik, imtahana yamtahinu fi'il amrnya imtahin. Insyaallah mudah. Ini hurufnya normal semua. Kemudian masdarnya imtihan sesuai dengan wazannya iftial dan isim fa'ilnya mumtahinun. Seperti tadi caranya diambil dari fi'il mudhari lalu harful mudhara'ahnya kita gantikan dengan mim dhammah dan huruf sebelum terakhirnya selalu kasroh. Isim fa'il mumtahinun jadi mumtahinun maknanya penguji. Sedangkan isim maf'ul, nah ini ada isim maf'ulnya. Karena imtahana yamtahinu artinya menguji. Itu fi'lun muta'addin, membutuhkan maf'ul bihi. Menguji, itu ada yang diuji. Nah, yang diuji apa? Sebutannya. Apa isim maf'ulnya apa? Mumtahanun. Nah, mumtahanun bedanya hanya pada huruf sebelum terakhirnya. Karena isim maf'ul pada fi'lun mazid
Isim maf'ul pada fi'il mazid itu huruf sebelum terakhirnya selalu fathah. Jadinya mumtahan. Mumtahan. Wafaqanallah. Hal ini soal Wahid? Ada pertanyaan? Pemutahanan tuh yang diuji Ustaz artinya. Imtahana Mungkin menguji. Yang Imtahana mumtahan, yang kalau mumtahan mumtahanun. ya, kalau mumtahanun yang diuji sahih. Kan isim maf'ul ya, isim maf'ul. Iya. berarti yang di Quran itu yang al-mumtahanah itu berarti yang perempuan ya Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Mumtahan. Mu'annas, Mas. Mumtahan. Mumtahanah. Tahanun. Mumtahin. Hmm. Wafaqanallah jami'an. Tapi kayak السؤال آخر وهذا ليس عندكم سؤال آخر؟ طيب إن كان ليس لديكم سؤال آخر فنستمر إلى مبحث بعده. المبحث بعده له علاقة بمبحث قبله. Mabahas atau pembahasan setelahnya ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pembahasan wazan ifta'ala tadi, Mas sekalian. Meskipun di sini Asyarih memberikan judul khusus Al-Ibdal. Nah, Al-Ibdal, tapi Al-Ibdal yang dibahas di sini hanya ibdal yang berkaitan dengan wazan ifta'al. Karena kalau misalkan membahas ibdal itu sebenarnya luas sekali. Ibdal itu maksudnya apa sih? Ibdal itu kalau dilihat dari asal katanya secara bahasa dari abdala yubdilu. Abdala yubdilu. Artinya mengganti. Ya kan Ibu ya? Badal. Iya. Mungkin Ibu sekarang sering mendengar. Ibdal itu naam artinya mengganti. Tapi maksudnya apa? Kalau dalam ilmu sorof, ibdal adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Karena sebab. Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Karena sebab. Misalkan di sini wazan ifta'ala. Nanti ada yang dirubah. Baik, ini istilah ibdal itu lebih umum daripada i'lal. Nah, biasanya pasangannya kalau misalkan kita membahas ibdal, itu nanti di dalamnya ada pembahasan i'lal juga. I'lal itu juga mengganti huruf, tapi khusus yang diganti adalah huruf illah. Seperti tadi, huruf illah di akhir aslinya ya bisa berubah menjadi hamzah, ya kan Ibu ya? Itu pembahasan i'lal seperti itu. Sebenarnya juga masuk dalam bab ibdal. Tapi di sini al-muallif ingin membahas ibdal khusus dalam wazan ifta'ala saja, bukan di wazan-wazan yang lain. Begitu Ibu ya? Baik. Maka di sini ibdal. Beliau menjelaskan di sini al-ibdalu huwa ihlalu harfin makana harfin akhar. Jadi menempatkan satu huruf untuk menggantikan huruf yang lain. Atau mengganti huruf dengan huruf yang lain sudah gitu lah. Mudah. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan beberapa kaidah ibdal dalam wazan ifta'ala. Pada wazan ifta'ala, di sana ada beberapa kemungkinan ibdal. Awalan, qal idza kanat fa'u ifta'ala dalan aw dalan aw zayan ubdilat fa'uhu dalan.
Baik. Ifta'ala itu wazn. Diawali hamzah wasal, kemudian setelah hamzah wasal fa'ul fi'li. Beliau mengatakan di sini idza kanat fa'u ifta'ala. Jadi jika fa'ul fi'li pada wazn ifta'ala yaitu huruf setelah hamzah wasal itu berupa huruf dal, dal atau zai. Tiga huruf memang. Dal, dal atau zai. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus terjadi? Ubdilat ta'uhu dalan. Maka taknya harus dirubah menjadi dal. Kalau huruf fa'ul fi'linya adalah dal, dal atau zai, maka wazn ifta'ala, taknya bukan tak lagi, tapi dal. Misal, da'a yad'u ini fi'lun mujarradnya. Da'a yad'u, maknanya macam-macam, tergantung konteksnya. Tapi kalau misalkan kita rubah da'a yad'u menjadi wazn ifta'ala, maka taknya itu bukan tak lagi, tapi dal. Jadi di sana ada dua dal berturut-turut. Jadi idda'a. Lafadznya di sana idda'a. Nah, aslinya itu ada dua dal. Dal yang pertama diidghamkan ke dal yang kedua. Jadinya satu dal bertasydid. Jadi idda'a. Ini wazannya ifta'ala. Meskipun maknanya jadinya berubah jauh sekali, Mas. Da'a yad'u. Kemudian jadi idda'a. Idda'a itu maknanya mengaku-ngaku. Betul, Mas. Mengklaim. Idda'a yadda'. Wazannya ifta'ala. Jadi bukan idda'a, bukan idda'a tapi idda'a. Misal akhar hunaka zahama. Zahama. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah dengar istilah ziham. Di Jakarta di mana-mana ziham. Ya kan ibu ya? Apalagi kalau jam-jam berangkat sekolah, berangkat kerja, ziham fi kulli syari', fi kulli makan. Ziham, Macet, mana Ustaz. ziham? Macetun. Cat. Zaid. Zahama. Tapi terkadang juga ziham itu tidak harus maknanya macet. Dalam konteks yang lain mungkin ziham itu bisa berarti penuh, sesat itu juga. Ziham. Baik, kalau zahama dirubah wazannya menjadi ifta'ala maka jadinya izdahama. Kalau berdasarkan wazan asalnya ifta'ala harusnya iztahama, ya kan Ibu ya? Iya. Iztahama. Nah, namun di sana ada kaidah ibdal. Kalau faul fi'linya adalah zai, maka taknya harus dirubah dengan menjadi Nah, huruf dal. Jadinya izdahama, izdiham, masdar. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya di sana contoh yang ketiga, zakaro, zakaro, yadhkuru, zakaro yadhkuru, maknanya bisa menyebutkan, maknanya juga bisa bermakna mengingat. Zakaro yadhkuru, ingat atau menyebutkan, boleh. Nah, kemudian kalau dirubah wazannya menjadi ifta'ala maka jadi idzakara. Idzakara. Jadi taknya berubah menjadi dal. Taknya berubah menjadi dal. Dan terkadang terkadang juga idzakara ini justru dalnya diidghamkan dengan dal. Jadinya idzakara. Nah, terkadang seperti itu. Wafaqanallah jami'an. Baik, kenapa di sini kok harus terjadi ibdal seperti ini? Karena memang kalau kita paksakan dengan huruf ta, coba saja kita praktekkan, tetap kita paksakan dengan huruf ta. Sangat berat diucapkan. Karena berbeda jauh sifatnya atau awalnya. Misalkan di sana dal dan ta. Secara makhraj mungkin eh, dekat. Tapi kalau id, ta'a, di sana dal itu sifatnya qalqalah. Kemudian ke ta itu rasanya mengganjal sekali. Ya kan Ibu ya? Id, ta'a. Ah, lebih mudah jadi ibda'a. Kalau izdahama. Kalau kita paksakan izdahama, zai itu sifatnya mengalir. Ya tuh ya. Ah, kemudian langsung habis itu kata, maka agak susah. Izdahama. Ta itu ada hamas. Berbeda kalau pakai dal lebih mudah.
izdahama, nggak harus ada hamzah. Kemudian idzakara juga demikian. Meskipun idzakara seperti saya sampaikan tadi seringkali dalnya kan diidghamkan ke huruf dalnya. Jadinya idzakara. Subhanallah. Ini ibdal yang pertama. Tadi bagaimana Ibu Buslan? Ibdal yang pertama jika faul fi'linya berupa huruf apa saja? Zal, zal, zai. Jika faul fi'linya dal, zal, zai, maka bagaimana perubahannya? Tak, tak, taknya jadi dal. Taknya menjadi dal. Baik, subhanallah. Nantaqil ila al-ibdal athani. Athani ba'da. Yang kedua Ibu sekalian, qala asy-syarih hafizahullah ta'ala. إذا كانت فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء أبدلت تاؤه طاء. Jika fa'ul fi'li pada wazan ifta'ala berupa huruf sod, bot, to, do, itu yang kepalanya sama semuanya ya. Kepalanya semuanya sama, sod, bot, to, bo. Bentuk kepalanya sama. Dan huruf tebal semuanya. Kalau fa'ul fi'li pada wazan ifta'ala berupa huruf sod, dot, ta, ba, maka bagaimana? Ubdilat ta'uhu ta'an. Maka taknya harus dirubah menjadi ta. Taknya harus dirubah menjadi ta. Supaya kenapa? Supaya lebih ringan juga untuk diucapkan. Supaya lebih mudah untuk diucapkan. Karena huruf-huruf ini, sod, dot, ta, ba, ini huruf tebal semuanya. Sedangkan huruf ta itu huruf tipis. Jadi kalau berturut-turut dipaksakan seperti itu akan susah diucapkan. Misal di sana sofa. Apa mana sofa? Sofa yesfu. Sofa yesfu. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah dengar kata sifat sofin. Al-ma'u sofin. Kalau mu'annats sofiyah. Jernih ya, apa sih? Jernih, bening. Ya. Jadi sofa yesfu. Tapi kalau dirubah menjadi wazan ifta'ala maknanya jadi jauh. Baik, istofa. Di sana istofa. Harusnya kalau kita paksakan wazannya ifta'ala jadinya istafa. Ya kan Ibu ya? Istafa. Demikian. Ah, namun di sini harus ada ibdal. Taknya dirubah menjadi ta supaya lebih mudah. Di sana huruf tebal, shotnya huruf tebal, kemudian dilanjutkan ta-nya huruf tebal juga. Nggak tidak terlalu jauh bedanya. Istofa. Berbeda kalau ista setelah tebal langsung tipisnya ekstrim. Akan susah untuk diucapkan. Gitu Ibu ya. Wadih Wahad. Insyaallah. Wafakanallah jami'an. Istofa. Orang yang terpilih. Al-Mustafa. Al-Mustafa. Itu isim maf'ul kan? Al-Mustafa. طيب. Nah, misal akhar. ضجع. ضجع. ضجع itu artinya berbaring, Mas. Berbaring. Kalau di wazannya diganti dengan ifta'ala juga sama maknanya berbaring. Kalau abja'a, yudji'u membaringkan. Baik. Boja'a. Ini diawali bot. Fa'ul fi'linya huruf bot. Kalau kita rubah menjadi wazan ifta'ala, maka tidak bisa kita paksakan tetap taknya. Misalkan kalau kita paksakan iltaja'a. Susah sekali. Iltaja'a. Untuk lebih ringan lafadznya, maka taknya dirubah menjadi ta. Jadinya iltaja'a. Iltaja'a. Tidak terlalu berbeda jauh. Jadi langsung. Misal akhar, tala'a. Apa mana tala'a? Tala'a yatlu'u. Malah terbit. Ustaz. Nah, kalau diperuntukkan untuk seperti matahari, bulan, bintang, maka tala'a itu maknanya terbit. Tala'a maknanya terbit. Namun kalau ittala'a, ini wazan ifta'ala. Ini diawali huruf ta, kemudian dirubah wazannya menjadi ifta'ala,
maka taknya tidak boleh tetap tak, harus diganti dengan to. Karena berat kalau tetap tak. Misalkan kalau kita pasangkan tak jadi ta, tala. Susah sekali kan itu. Atau apa? Kalau kolam ya, tala, tala. Susah sekali. Eh, Maka jadinya di sana dirubah menjadi huruf to, taknya dirubah menjadi huruf to, dan karena ada dua huruf to berturut-turut, maka to yang pertama diidghamkan ke huruf to yang kedua dan jadinya satu huruf to bertasydid. Jadinya ittala'a. Ma mana ittala'a? Ittala'a ini maknanya berbeda kalau berbeda konteks. Ittala'a itu bisa maknanya menengok, melongok juga, melongok, menengok. Bisa juga artinya membaca. Ittala'atu 'alal kitab, membaca. Ya, tergantung konteks. Ittala'a yattala'. ثم المثال بعده ظلم يظلم. ظلم يظلم maknanya bisa menzalimi atau bisa kalau zalamal lail berarti mulai gelap, gelap. Zalamal lail. Kemudian kalau kita rubah wazannya menjadi ifta'ala maka jadinya qalama. Qalama. Jadi taknya dirubah menjadi huruf ta supaya tidak terlalu sulit untuk diucapkan. Huruf tebal kemudian diikuti huruf tebal. Kalau dipaksakan huruf ta maka sulit untuk diucapkan qalama. Susah. Fakan Allah saja. Begitu Ibu ya. Untuk kaidah yang kedua, ibdal yang kedua ini tadi bagaimana Ibu sekalian? Jika fa'ul fi'li pada wazan ifta'ala berupa huruf apa saja? Sod, dot, to, zo. Jayid, soba, ba. Itu mudahnya kalau kita ingat, itu yang bentuk kepalanya sama. Soba, ba. Maka bagaimana ketentuan ibdalnya Mas sekalian? Taknya diganti to. Nah, huruf taknya harus digantikan dengan huruf to. Kalau tadi yang pertama dal dal zai taknya dirubah menjadi dal. Kalau ini sobo to bot sob bot to bo taknya dirubah menjadi to. Insyaallah bisa dipahami Bu ya. Hal ini soal Faqana Allah jami'. في سؤال إن كان ليس لديكم سؤال نستمر. هناك قاعدة الإبدال الثالثة. القاعدة الثالثة ما هي? Di sini masih terkait dengan fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Jika fa'ul fi'linya berupa huruf waw atau hamzah. Jika fa'ul fi'linya berupa huruf waw atau hamzah. Ubdilat al-waw atau al-hamzah ta'an. Jadi sekarang yang dirubah bukan taknya. Yang dirubah bukan taknya. Kalau dua yang pertama tadi yang dirubah taknya. Taknya dirubah menjadi dal, taknya dirubah menjadi to. Tapi kaidah yang ketiga ini yang dirubah adalah fa'ul fi'linya. Taknya tetap tak, tapi yang dirubah adalah fa'ul fi'linya. Kapan itu? Kalau yang dirubah menjadi apa? Jika fa'ul fi'linya berupa huruf waw atau berupa huruf hamzah, maka huruf waw dan huruf hamzah itu pada wazan ifta'ala dirubah menjadi huruf ta juga. Dan akhirnya nanti akan ada dua tak berturut-turut dan diidghamkan tak pertama ke tak kedua jadinya satu tak bertasydid. Naqra. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala. Idza kanat fa'u ifta'ala wawan. Jika fa'ul fi'li pada wazan ifta'ala berupa huruf waw, ubdilat al-waw ta'an. Maka huruf waw itu fa'ul fi'linya itu harus dirubah menjadi huruf ta. Maka akan ada dua tak berturut-turut. Misal wasala, ini fa'ul fi'linya huruf waw, wasala. Wasala yasil. Maknanya sampai. Ini kan umum. Tapi kalau dirubah jadi wazannya ifta'ala, jadinya ittasala. Artinya bersambung. Ittasala yattasilu umat sekalian. Apa makna ittasala yattasilu umat sekalian? Ini bukan bentuk aslinya.
Kalau kita paksakan bentuk aslinya dengan wazan ifta'ala, harusnya apa Ibu sekalian? Iftasola. Harusnya iu Oh, tasola. iya. Kan wow, ya? Oh, Itu bentuk harusnya iya, aslinya iya. harusnya Oh, iya, iya. Iu, bentuk iya. huruf huruf aslinya kan wow. Iya, Kalau iya, iya. wazannya ifta'ala jadi iu tasola. Iu, Dan iya. itu susah diucapkan dan aneh juga didengar ya kan, Bu? Iu. Maka di sana wawunya itu dirubah menjadi tak dan akhirnya ada dua tak berturut-turut dan dua tak itu dijadikan satu tak bertasydid. Jadinya ittasola. Demikian Ibu ya. Ya. Contoh yang kedua di sana waqayaqi. Apa mana waqayaqi? Oh, Waqayaqi bermakna shana yasulu atau hafidha yahfaz. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. oh, Itu karena bersambung dengan wawul jamaah. iya. Jadinya aslinya fi'il amrnya qi begitu saja. Kalau untuk mufrad. Apa ada waqayaqi? Masdarnya wiqayah, melindungi artinya. Shana yasulu, saun, siyanah atau hafidha yahfaz. Waqayaqi maknanya melindungi. Gitu ya, Bu ya? Halo. Iya, Ustaz. Jayyid. Waqayaqi. Ini fa'ul fi'linya adalah huruf waw. Kalau kita rubah wazannya menjadi ifta'ala, maka wawunya itu harus dirubah menjadi ta. Makanya di sana jadinya ittaqa yattaqi, bertakwa. Ittaqa yattaqi. Kalau aslinya kalau kita paksakan waw jadi harusnya iu taqa. Tapi wawnya itu dirubah menjadi tak. Jadi tak berturut-turut, dua tak berturut-turut dijadikan satu tak bertasydid. Jadinya ittaqa. Saya tadi sebutkan katanya hamzah juga. Nah, di bawahnya Al-Asy'ari menyebutkan wa kadzalika dan demikian juga. Idza kanat fa'u ifta'ala hamzah asliyah, hamzatan asliyatan. Jika fa'ul fi'li pada wazan ifta'ala berupa hamzah, hamzah asliyah, maksudnya bukan hamzah zaidah, bukan huruf tambahan, tapi memang asli sejak awal itu ada hamzah. Maka bagaimana ketentuannya? Juga sama. Ubdilatil hamzatu ta'an. Hamzahnya dirubah menjadi ta. Misal, akhoda artinya yang artinya mengambil. Akhoda ya'khudhu. Itu huruf pertamanya, huruf hamzah. Kalau kita ingin merubahnya menjadi wazan ifta'ala, maka hamzah itu kita rubah menjadi huruf ta. Dan akhirnya terjadi ada dua tak berturut-turut. Dijadikan satu tak bertasydid. Jadinya ittakhadha yattakhidhu, menjadikan. Ittakhadha yattakhidhu. Bingung tidak mas sekalian? Hal min soal. Jadi sambil diingat-ingat Ibu ya. Ibdal tadi yang pertama, kalau faul fi'linya dal zai, maka taknya dirubah menjadi dal. Kalau yang kedua, kaidah yang kedua, jika faul fi'linya shad, bod, dha, maka maka taknya dirubah menjadi Oh, oh, to. Nah, sahih. Kemudian yang ketiga ini, jika faul fi'linya berupa huruf waw atau hamzah, oh. maka yang dirubah adalah waw dan hamzah itu dirubah menjadi apa Ibu sekalian? Tak. Ya. Dari ta juga. Sayyid, sahalah. Hal min soal. Ustaz itu kenapa artinya bisa beda jauh ya? Pas sudah berubah polanya. Sebenarnya, Mm-mm. sebenarnya tetap ada kaitan secara makna. Tidak betul-betul berubah 100%. Apa contohnya tadi? Tadi wako misalnya. Wako itako. Waqo, waqo dan ittaqo. Sahih. Waqo itu maknanya melindungi. Ittaqo, hakikatnya orang yang bertakwa itu adalah melindungi, menyelamatkan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri dari api neraka. Ya, saya. Iya. Kemudian akhoda dan ittaqoda. Akhoda mengambil. Ittaqoda kita bisa terjemahkan kadang-kadang artinya
menjadikan. Menjadikan itu kan juga mengambil sesuatu kemudian dijadikan suatu hal yang lain. Ini kan, Mas? Ya. Nah, sebenarnya ada tetap ada sisi kesamaannya. Jadi perubahan itu tidak betul-betul 100%. Wafaqanallahu jami'an. Makanya kalau misalkan kita belajar istilah-istilah, biasanya kalau misalkan kita entah itu belajar bidang ilmu apapun, pasti ada istilah-istilah di dalamnya, entah itu fikih atau bahkan istilah hadis, misalkan mustalahul hadis, itu banyak istilah-istilah. Dan biasanya kalau membahas pengertian, definisi atau ta'arif dari istilah-istilah itu pasti dibahas itu dari dua sisi. Pertama dibahas dari sisi bahasa dulu, akar katanya apa, baru dibahas secara istilah. Karena makna secara istilah itu pasti ada kaitannya dengan makna secara bahasa, akar katanya. Bisa jadi makna secara bahasa itu lebih umum, bisa jadi sebaliknya kan. Soal akhir, Allah jami'an. Untuk pembahasan berikutnya, umat kalian di sana ada pembahasan ida al-fujaiyah. Ida. Oh, ini ada ida lagi. Dulu kita pernah belajar ida, tapi dulu sepertinya bukan ida al-fujaiyah. Naam. Dulu yang kita pelajari adalah ida asyartiyah, yang kalau kita terjemahkan seringkali kita terjemahkan dengan kata jika atau kalau, ya kan Ibu? Ida Ya. jaa nasrullahi wal fath. Kalau ida yang pada awal surat itu adalah ida asyartiyah. Ida asyartiyah menunjukkan makna sebab akibat. Namun ida yang di sini adalah ida al-fujaiyah. Ini ida yang lain. Lafadznya, tulisannya sama persis. Namun penerapannya dalam susunan kalimat dan maknanya berbeda. Begitu ya, Bu ya. Ida al-fujaiyah dari kata apa nih? Fujaiyah dari kata faja'ah. Faja'ah artinya artinya apa? Faja'atan. Artinya tiba-tiba. Artinya tiba-tiba. Faja'atan itu artinya tiba-tiba. Jadi ida al-fujaiyah seringkali kalau diterjemahkan jadinya ternyata gitu. Ida al-fujaiyah itu kalau diterjemahkan seringkali diterjemahkan dengan kata ternyata. Begitu ya Bapak ya. Dan seringkali ida al-fujaiyah itu juga bersambung dengan huruf fa sebelumnya. Jadi faida. Fa-nya itu huruf tambahan sebenarnya. Fa-nya huruf tambahan, tidak harus. Tapi yang intinya adalah ida al-fujaiyah. Ida al-fujaiyah. Kalau ida asyartiyah menunjukkan makna sebab akibat. Kalau ida al-fujaiyah menunjukkan makna ternyata sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan perkiraan awal. Dan kalau ida asyartiyah selalu di awal susunan kalimat, sedangkan ida al-fujaiyah tidak mungkin di awal susunan kalimat. Pasti di tengah susunan kalimat, hubungkan antara dua susunan kalimat. Ada jumlah pertama dan ada jumlah kedua. Maka di tengah-tengahnya itu ada ida al-fujaiyah. Dan jumlah yang kedua, yaitu jumlah setelah ida al-fujaiyah itu selalu jumlah ismiyah. Wafaqanallah. Ini mau kita bahas tuntas sekalian atau di pertemuan yang akan datang, Mas kalian? Ini ternyata satu halaman penuh. Oh enggak, ya, kurang dikit. Satu halaman kurang dikit. Pertemuan selanjutnya, Ustaz. Kok jawabnya kayak udah lemes gitu? Udah ngantuk, Ustaz. Ya, salah. Lah, fatukun jamnya. Tidak masalah, tidak mengapa. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kita lanjutkan beberapa pembahasan berikutnya. Di sana ada ida, al-fujaiyah, kemudian dhanna. Dhanna ini ada perlakuan khusus untuk dhanna. Dan ada beberapa macam dhanna. Dan di sana ada siwabul mubalaghah dan fi'il dakhala. Insya Allah beberapa pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan.
هل لديكن سؤال قبل أن نختم؟ Ada pertanyaan Umayyad sebelum saya tutup? لا يوجد. لا يوجد؟ فقنا الله جميعا. إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi orang. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. وجزاكم الله